bersama kami di Ilkompedia, Komunikasi, Podcast, dan Media. Jadi di video kali ini kita ngobrol-ngobrol santai terkait temanya adalah perempuan. Nah, bertepatan juga di Hari Kartini. Nah, kita akan mengulik sudut pandang dari teman-teman Ilkompedia. Jadi ini adalah wajah-wajah tim dari Ilkompedia, perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan keren. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nanti ada kritisnya sedikit terkait perempuan. Nah, kita perkenalan dulu nih. Aku Dana Surya, bisa dipanggil Dana. Aku Reka. Aku Winda, Selo, dan aku Putri. Garing ya. Jadi ya perlu diketahui ya, Era Kartini itu merupakan pahlawan nasional Indonesia pada abad 19. Seorang wanita asal Jepara, anak bangsawan yang kemudian dipersunting oleh pangeran asal Rembang. Nah, beliau merevolusi pemikiran-pemikiran tentang emansipasi perempuan. Nah, yang sampai saat ini digunakan oleh pejuang-pejuang perempuan di Indonesia. Nah, salah satunya dari teman-teman Ilkom kita sendiri. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya tipis-tipis dulu dari teman-teman Ilkompedia. Definisi dari perempuan itu menurut teman-teman apa sih? Dari Putri dulu. Kalau aku ya, menurut aku wanita itu adalah sosok manusia yang sering dikira lemah ya. Padahal kenyataannya kita tuh orang yang kuat gitu, kuat dan tangguh. Gitu. Kalau menurut Reka sendiri? Kalau melanjutkan punya Kak Putri terkait kuat dan tangguh ya, memang perempuan itu seringkali dianggap bahwasanya lemah kan terkait dengan bagaimana emosional perempuan sering ditunjukkan melalui ekspresi. Jadi perempuan terkadang terlihat lemahnya karena mereka dianggap ekspresinya itu mudah terbaca oleh laki-laki. Tapi di samping itu perempuan sendiri sangat kuat dan tangguhnya itu dia itu bisa menahan rasa sakit terkait dengan emosional atau apapun yang terkait respon-respon dari sekitar itu perempuan bisa menyembunyikan. Di samping itu perempuan sangat kuat untuk mengelola emosi tersebut. Jadi pinter menyembunyikan rasa sakit. Bener banget. Mungkin Kak Selu sendiri gimana? Tapi menurut aku ya ada beberapa orang kan tipenya berbeda-beda ya. Kadang ada yang emosinya langsung diungkapkan, ada yang disembunyikan gitu. Kalau aku sendiri sih mending tak ungkapkan aja sih, sebaliknya aku kayak sakit sendiri kan. Apalagi kan kesehatan mental itu utama. Ya kan, kalau always dipendem terus ditumpuk terus bisa-bisa kita menjadi gila. Ada benernya. Sama laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba gila. Tiba-tiba gila ya kan. Tuh itu resikonya Psikolog mahal. Kalau Pindah sendiri pindah. Penasaran Aku sih perempuan tuh sama kayak Kak Putri ya. Perempuan tuh kuat. Potensinya perempuan itu sebenarnya sama kayak laki-laki, tapi kita itu cenderung kayak menyembunyikan lah. Iya betul. Jadi ada rasa nggak pede lah. Iya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal definisi, mungkin aku juga tanya tentang sering nih terjadi perselisihan antara laki-laki dan perempuan. Sama-sama ingin dimengerti kayak gitu kan. Betul. Nah, apa sih menurut teman-teman apa yang laki-laki itu belum tahu tentang perempuan, atau apa yang seharusnya laki-laki tahu tentang perempuan? Kalau menurut dari mana dulu nih? Mereka dulu. Mungkin untuk dari perempuan yang enggak diketahui oleh laki-laki. Sebenarnya kan tergantung dari sudut pandang ya. Kayak misalnya laki-laki itu memandang perempuan, kenapa dia tidak bisa mengulik terkait apa yang tidak diketahui dia tentang perempuan. Itu kan termasuk dalam hal bagaimana perempuan itu tadi menyembunyikan ekspresinya. Nah, laki-laki tidak ingin mengetahui atau tidak mengetahui sisi perempuan, itu bisa jadi sudut pandang laki-laki juga merasa bahwasanya terkadang perempuan itu lebih dominan. Jadi lebih dominannya itu ditonjolkan oleh perempuan, dan laki-laki tidak tahu dominan tersebut itu berasal dari sumber apa. Kayak misalnya mengelola emosi secara baik atau apapun itu terkait dia
terkait apa itu pandangannya perempuan ke depannya di depan matanya perempuan itu. Jadi laki-laki sulit untuk mencari tahu hal yang berbeda dari dia yang dimiliki oleh perempuan. Karena kan dia memandangnya kan perempuan di bawah dari laki-laki. Jadi misalnya ada perempuan yang setara dengan laki-laki, mereka memandang tidak ada hal yang perlu diketahui perempuan untuk diketahui oleh laki-laki lah, misalnya kayak gitu. Dan tambahan ya, menambahi Kak Reka, kalau perempuan itu lebih peka dibanding laki-laki gitu. Walaupun kadangan kayak kita tuh nunggu laki-lakinya itu peka dengan keadaan kita sendiri gitu. Tapi laki-laki itu kenapa, wahai Mas Dana ya? Kenapa kok laki-laki itu sulit banget buat peka terhadap sekitar? Kenapa kok harus setuju kayak kenapa tujuannya kalau cuma satu, kalau saya satu ya satu kayak terlalu fokus gimana itu? Kalau aku sendiri sih ya aku merasakan itu. Emang aku setuju sih, sepakat dengan pendapat Selo. Kalau laki-laki itu emang rasa empatinya itu kurang, rasa memahami atau kepekaan terhadap perasaan orang lain itu kurang. Kalau perempuan sendiri ya gitu, lebih bisa memahami ekspresi orang lain, perasaan orang lain, bisa membaca itu, ini orang ngapain sih, gimana sih. Nah seperti itu sih kalau menurutku. Mungkin ada tambahan dari Putri atau Vinda gitu, mungkin terkait apa yang harus laki-laki tahu tentang perempuan gitu. Enggak sih, kayaknya setuju aja. Kita lanjut aja. Ini terkait definisi dari perempuan kuat itu kayak gimana sih? Dari Putri dulu, definisi perempuan kuat menurut aku ya. Perempuan kuat menurut aku sih kayak bisa ngelakuin apa aja sendiri ya. Kayak mengejar pendidikan juga termasuk kuat sih menurut aku. Betul. Karena kan pendidikan juga sangat penting ya digunakan di zaman sekarang ini. Untuk rumah tangga, untuk karir gitu. Oke, jadi emang lebih ke independensi lah. Kemandirian dalam perempuan. Ya, memang itu kesetaraan yang harus dimiliki oleh semua antara laki-laki dan perempuan. Gender lah, sesama gender. Ya, betul. Mau tanya nih ke teman-teman terkait jenjang pendidikan perempuan. Kadang kan stereotip dari masyarakat itu mengatakan perempuan nggak usah pendidikan tinggi-tinggi, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Itu juga ujung-ujungnya di dapur, ujung-ujungnya ngurus anak, ngurus suami, melayani suami dan lain sebagainya. Jadi kayak sudut pandangnya itu kayak perempuan itu sebagai objek dari laki-laki. Ya, pahamlah dari situlah ya. Kata kuncinya kayak gitu. Itu menurut respon dari teman-teman apa? Mungkin dari Winda dulu. Menurutku pendidikan tinggi bagi wanita itu bukan hal yang sia-sia ya, meskipun kita jadi ibu rumah tangga. Karena pendidikan itu juga bisa menambah kita wawasan, pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, apalagi untuk kedepannya kita kan juga menjadi ibu rumah tangga. Nah, kita kan juga bakalan menjadi guru pertama ya buat anak-anak kita nanti. Jadi pendidikan itu penting lah buat wanita. Jadi nurun ke anak-anaknya, ke anak-anaknya lah ya. Ya, itulah mungkin anak adalah cerminan dari orang tuanya. Karena berbagai perilaku anak-anak juga dari pendidikan langsung dari orang tuanya, termasuk ibunya seperti itu. Nah, mungkin dari Selo sendiri. Apalagi kan kalau anak zaman sekarang nih, kalau maksudnya generasi mendatang itu pastinya kan lebih kritis ya kan, lebih pastinya ya kan lebih kritis karena adanya teknologi juga gitu kan. Tapi kan di samping itu juga peran seorang ibu kan tadi itu sangat berpengaruh dalam mendidik anak kan. Apalagi nanti kalau kita ditanya nih sama anak kita yang kritis gitu. Kebanyakan ibu-ibu kan kayak apa sih tanya-tanya gini-gini nggak jelas gini-gini. Pasti kan anaknya itu always dimarah-marahi gitu kalau dia itu nggak ngerti gitu. Takutnya kayak nanti kalau pintar atau gimana nggak tahu ya, tapi kan selalu dimarah-marahi itu anak gitu. Jadi anak tuh kalau mau tanya lagi sama ibunya tuh pasti kayak mikir, nanti kalau aku tanya pasti dimarahi gitu. Dan itulah pentingnya pendidikan bagi seorang wanita walaupun nanti dia akan menjadi seorang ibu. Itu sih menurutku. Putri. Menurut aku pekerjaan rumah tangga di rumah gitu juga berat sih dan nggak mudah. Pastinya perlu wawasan yang luas, dan pendidikan menurut aku juga hak semua orang ya, baik wanita maupun laki-laki juga perlu untuk mendapatkan pendidikan.
pendidikan menurut aku bukan hanya untuk mengejar karir, tapi untuk mengurus anak, mengurus rumah, memanage keuangan itu juga perlu ilmu gitu loh. Ya. Bendahara ya. Reka, aku penasaran. Kalau aku pribadi ya, menurut aku sendiri, kenapa perempuan itu harus ngejar pendidikan ya? Kita nggak berkata bahwasanya itu karir, tapi ke pendidikan, entah itu pendidikan dari jenjang SMA, S1 ataupun D3 ataupun D1 atau S2 lah. Jadi menurutku pendidikan itu penting karena menurut aku pandangan pendidikan itu bukan hanya soal bagaimana kita di pendidikan itu kita tahu bahwasanya wawasan luas atau pengetahuan, tapi kita membentuk pola pikir. Ya, betul. Jadi menurutku pendidikan itu penting karena di samping kita mendapatkan wawasan yang luas ataupun terkait dengan pengalaman yang akan kita dapatkan di sana itu akan membentuk pola pikir di dalam diri kita. Jadi kedepannya ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita terjun di dunia pekerjaan, terus kita di dunia keluarga juga di rumah tangga itu, nanti dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil sebuah masa depan lah, intinya masa depan kedepannya itu kita tetap bisa berpikir secara rasional tanpa meninggalkan kodrat perempuan yang tetap patuh pada laki-laki sebagai suami. Untuk Dana nih gimana pendapatnya? Tentang ya betul sih, ada kesetaraan yang memang itu harus diperlukan, ada yang memang tidak diperlukan. Maksudnya gini, kita kan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, pasti ada alasannya nih. Perempuan buat ini, laki-laki buat ini, dan itulah pemikiran manusia. Kesetaraan itu diciptakan oleh manusia sendiri. Maksudnya kalau kita laki-laki fisiknya lebih kuat, ya berdering genteng, apa itu motor, apa itu angkat-angkat dan sebagainya, itu kan lebih cocok. Nah kalau dialihkan ke pekerjaan ke perempuan itu kan kurang cocok lah. Nah seperti itu. Kalau yang perempuan empatinya lebih tinggi terkait ngurus anak, kesabaran, cara peka terhadap orang lain. Ya makanya itulah banyak sekali, kalau menurutku ya, psikiater hebat itu dari perempuan seperti itu, karena memang dari cara untuk mengelola emosi atau memahami orang lain, nah itu lebih cocok, lebih pinter gitu sih. Tapi ya dari pernyataan Dana tadi kan, tapi bukan berarti perempuan itu nggak bisa ya melakukan hal-hal yang maksudnya kayak benerin genteng. Itu bisa loh kita loh. Bisa dicoba loh, bisa dicoba kita. Terus apa itu namanya? Apalagi pekerjaan laki-laki. Angkat galon. Bisa banget itu angkat galon. Bukan berarti kayak perempuan itu yang kayak apa, empati gitu ya kan, nggak melulu tentang empati, kita juga bisa tentang lembutnya ya kan, gitu nggak ada. Betul sih, tapi kalau secara kuat-kuatan ya, kuat laki-laki gitu loh mas. Sebenarnya sama kuat tapi nggak bisa. Fisik bukan mental, fisik. Maksudnya mungkin kita sama-sama kuat tapi di beda sudut pandangnya. Iya. Nah mungkin Kak Dana kan beranggapan bahwasanya wanita itu nggak mungkin bener genteng, tapi apa salahnya? Iya. Mungkin aja loh. Benerin talang aja bisa kok. Panco. Macul, salah bisa, maju gitu. Kalau sejarahnya dulu kan emang laki-laki itu emang diperuntukkan pada pekerjaan-pekerjaan berat. Contoh ya, kayak bertaruh nyawa, kayak perang itu kan didelegasikan ke laki-laki. Terus yang berburu yang laki-laki, terus yang perempuan itu yang ngurus anaknya kayak gitu-gitu. Itu kayaknya sudah menjadi sejarah kayak gitu. Kalau dari perspektifku loh ya, mungkin dari perspektif teman-teman mungkin berbeda seperti itu sih. Kalau urusan bertaruh nyawa ya, kita wanita juga bertaruh nyawa. Kita melahirkan anak juga bertaruh nyawa. Oh iya. Melahirkan itu antara hidup dan mati loh. Betul, cuma beda konteks aja. Iya. Lagi kan beda sudut pandang. Ini kan, jadi sudut pandangnya Kak Dana kan seperti itu ya, kita hargai lah. Oke. Jadi kayak seperti itulah kalau sudut pandangku dari seorang laki-laki seperti itu. Aku juga mau tanya, aku penasaran kalau soal ini. Teman-teman kan sudah mempunyai planning untuk nanti mau nikah ya kan? Yes, ya, betul. Nanti nikah. Apa sih kalau menurut teman-teman dan apa yang harus disiapkan ketika nanti mau menikah itu? Apa aja yang harus disiapkan? Kalau menurut teman-teman, Reka dulu. Mungkin ini pendapat pribadi ya Kak. Jadi mungkin menanggapi terkait persiapan untuk kedepannya kan tetap kita kan pasti akan menikah.
Nah, persiapannya mungkin kalau aku pribadi memandang pernikahan termasuk dengan peristiwa-peristiwa yang ada, yang kita lihat nih, kayak pengalaman-pengalaman di keluarga ataupun di luar kayak gitu. Menurutku nomor 1 itu yang paling penting adalah komunikasi. Nomor 1 yang paling penting adalah komunikasi, yang kedua adalah finansial, yang ketiga adalah kerjasama. Itu kayak gimana? Jadi misalnya kayak gini, di dalam sebuah rumah tangga nantinya itu menurut aku yang paling penting komunikasi. Karena apa? Karena kita kan beda pemikiran ya antara laki-laki dan juga perempuan. Tujuannya pun pastinya akan beda. Nah, misal di dalam suatu hubungan itu terdapat miskomunikasi saja, itu kan akhirnya banyak bentrok. Karena pemikiran satu ke pemikiran yang lain digabung, kalau tidak ada komunikasi, sudah bentrok, pasti akan bentrok. Nomor 1, makanya saya beranggapan bahwasanya pernikahan itu nomor 1 adalah kuncinya komunikasi. Yang kedua baru finansial. Nah, mungkin kalau finansial, coba gitu. Aku penasaran yang Putri. Untuk aku ya, mungkin yang pertama mental sih. Harus persiapan mental untuk menjadi peran baru. Kita kan kalau nikah pasti jadi peran baru dong. Jadi istri, jadi ibu. Kita harus siap-siap aja nih mental. Bakal jadi montang-manting gitu ya. Jadi mantu juga kan. Ya, menghadapi mertua. Semoga aja nanti mertua kita baik ya. Amin, ya Allah. Amin kan lo. Itu sih mungkin juga persiapan yang paling penting dalam pernikahan itu calonnya sih. Iya, berhubung kita nih Kalau di nggak ada anak calonnya kan, nggak mungkin. berhubung ini di keempat ini yang ada calon cuman ini. Masya Allah. Masya Allah. Baru satu nih. Gimana nih? Ya sama aja sama Kak Putri. Yang penting itu ada calonnya, udah dengan siap. Kalau nggak ada calonnya, gimana mau nikah? Kalau apa sih pentingnya finansial kalau menurut Selo? Pandangan Selo? Ya pentingnya finansial ya. Kita nanti kan berkeluarga. Otomatis nanti kita bakalan punya anak, ya kan? Untuk mengurus anak itu butuh uang, tidak hanya kasih sayang, ya kan? Otomatis kan makan cinta. iya, makanya makan cinta nggak hidup, boy. Kalau cuma makan cinta mah nggak hidup. Kalau zaman sekarang mah ya kata-katanya. Terus apa butuh pendidikan anak itu ditunjang nomor 1. Pendidikan itu butuh uang. Nggak cuman diserahkan ke guru nih ajarin, nggak mungkin kan? Nggak mau juga guru ngajar tanpa ada. Tapi ada yang gratis loh. Iya ada. Ada. Tapi nggak menutup kemungkinan kita kan juga pengen anak kita itu sekolahnya di sekolah yang terbaik lah. Yang ya apalagi kan sekarang kalau katanya kalau S1 aja kan sekarang agak sulit ya mencari pekerjaan. Kadang kita harus menuntut sampai S2, S3. Iya kan? Betul. Supaya hidup kita lebih terjamin. Iya. Itu yang Aku nggak ditanya. Gimana nih, Dana? Kalau kamu gimana nih? Kalau aku ya harus disiapkan sih paling utama ya kalau aku finansial. Kalau ya ini mungkin mewakili teman-teman laki-laki semua lah. Yang paling kami beratkan sebenarnya finansial, karir gitu. Kalau kami belum siap secara karir, belum siap secara uang, kami tuh merasa terbebani. Ini anak orang, ini tak persunting, tapi ini aku nggak punya apa-apa. Ini apa yang harus saya berikan ke istri kayak gitu. Ya mertua juga butuh, nggak cuma istri seperti itu. Kalau menurut gue sih seperti itu sih. Harus fokus utamanya finansial. Ya kayak gitu sih. Tapi nih Kak Dana nih ya. Nanti kan bakalan ada kalau sudah menikah ya. Sama mama nanti istrimu ini memilih untuk bekerja. Nah, untuk pendapatnya Kak Dana sendiri, apakah memperbolehkan istrimu bekerja? Kalau aku memperbolehkan. Dalam artian ya ada batasan tertentu lah. Aku kan ya nggak mau perempuan itu kayak contohnya nggak boleh pulang malam-malam. Ya harus memang benar-benar tepat waktu. Mau gimana pun kalau ya aku memang belum bersuami belum bersuami aku belum beristri ya. Tapi aku tetap merasakan aku juga punya adik, juga punya mbak gitu. Keluar malam-malam belum pulang itu juga khawatir aku. Nah, kalau ibu juga gitu, bapak juga gitu masih kalau di rumah juga gitu belum pulang itu masih khawatir. Nah, aku juga masih berpikiran seperti itu. Maka ya ada batasan tertentu ya termasuk waktu itu tadi.
Jangan jadi terlalu nanti lama-lama sih. kalau pekerjaannya menyita kayak banyak waktu Ya. itu lebih baik tidak bekerja gitu. Mungkin Enggak, bisa bekerja ada dari rumah. batasan tertentu lah. Enggak Mencari semua pekerjaan yang lain Ya, gitu. betul. Kayak gitu sih. Jadi aku mau tanya terkait kalian sebagai perempuan terkait red flag dari seorang perempuan, atau menurut kalian red flagnya atau melihat perempuan yang melakukan suatu apa sih? Kayak kamu itu seharusnya nggak seperti itu gitu. Kamu sebagai seorang perempuan, red flagnya perempuan lain itu seperti apa? Ya paham lah ya. Ya paham. Paham. Putri. Menurut aku ya, red flagnya seorang perempuan, ini dari diri aku sendiri sih, nggak dari perempuan lain lah. Menurut aku kayak terlalu pengen dimengerti mungkin. Kayak aku pengen dimengerti, tapi kita nggak ngerti sama orang itu gitu. Karena perempuan kan sifatnya emang gitu ya, kayak perasa banget. Itu sih. Iya. Jadi jangan terlalu ekstrem untuk dimengerti. Ya, kita Ada juga kalanya- harus mengerti orang lain gitu. Ada kalanya kamu harus ngerteni orang lain. Ya, dan saya lagi belajar untuk itu sih. Oke. Reka sendiri gimana? Kalau aku sendiri menurutku ini pribadi ya. Ya. Menurutku perempuan red flag itu perempuan yang nggak punya batasan. Apa maksudnya batasan? Maksudnya dia itu nggak punya batasan terkait hal-hal apa yang nggak boleh dia maksudnya gini loh, dia kan berhak melindungi dirinya sendiri Ya, betul. dan dia punya batasan yang nggak boleh orang lain itu, kayak misal sederhananya nih, misal punya nomor handphone Ya. kan, menurut aku kalau misalnya kita mau minta nomor handphone pun itu kita harus minta ke orang yang bersangkutan. Ada etikanya gitu Ada ya. Kak? etikanya. Dan menurutku kalau perempuan itu nggak punya batasan, menurutku bukan terkait dengan nomor handphone ya. Menurutku kalau nggak punya batasan itu hal-hal apapun yang dia miliki atau apapun yang dia terapkan prinsip di hidupnya, kalau dia nggak punya batasan, maka kayak menurut aku itu nggak punya prinsip banget. Gampang dijangkau lah. Ya gampang dijangkau, gampang disepelekan, dan menurut aku gampang dianggap oleh misalnya laki-laki itu gampang dianggap lemah. Kayak misalnya perempuan itu loh lemah banget, perempuan itu loh enak banget, maksudnya Gampang enak banget, ditaklukkan. gampang banget ditaklukkan, gampang banget dijangkau. Gampang. Karena dia tidak punya boundary sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi menurut aku perempuan itu yang red flag adalah perempuan yang tidak punya batasan. Jadi Kayak- ada pokoknya ada label mahalnya Yes. lah gitu lah. Jadi jangan terlalu Boleh friendly. gampang dijangkau. Yes, boleh friendly friendly. asal dia tetap punya batasan. Ya, betul. Paham. Kamu mungkin Selo sendiri atau Vinda? Kalau dari aku sendiri ya, Ya. itu uring-uringan sih. Kayak Mood ya, sesuai mood mood swing, gitu mood ya. swing. nggak jelas, kayak nggak jelas banget ya loh. Tiba-tiba galau sendiri, tiba-tiba nanti bahagia tuh terlalu meluap-luap bahagianya. Ya. Itu kalau aku ya, Ya. iya gitu sih. Jadi Kayak ya. uring-uringan nggak jelas, kayak tiba-tiba kayak, Paham. Jadi ya mood swing lah. Iya, mood swing yang nggak bisa dimengerti orang-orang. Cewek lain. banget. Yes. Cewek banget. Iya, Lebih baik cewek diungkapkan banget. lah ya seperti Iya. itu. Kalau Vinda gimana nih? Kalau aku sih bad mood sama egois. Oke. Egois. Bad mood sama egois. Iya, kalau bad mood tahu sendiri ya, sama kayak Selo ini, mood swingnya. Tapi kalau egois itu kadang kayak kita melihat orang yang egois pengen mentingin Diri sendiri. diri sendiri, apa kemauan dia, terus kita harus ngikutin kemauan dia, kan capek juga ya. Iya. Yes, Siapa tuh Kak? Siapa Siapa tuh tuh? yang selalu mengerti Mbak Vinda nih, siapa nih? Aku kayaknya Ya intinya ya aku berharap nggak ada yang sendiri-sendiri lah. Yes, tidak ada. Ini dari murni kita red sendiri flag ya. ya. Yes, Ini murni. red flag yang Murni ya pendapat. yang analisis teman-temannya sendiri di Yes, lapangan betul. seperti itu. Nah, ini apa sih yang membuat kalian itu merasa bangga menjadi perempuan? Aku nih bangga menjadi perempuan. Aku bersyukur nih menjadi perempuan. Kayak gitu. Apa sih? Mungkin ada Putri dulu mungkin. Mereka dulu aja kali. Bangga menjadi perempuan. Ya, momen-momen di mana kamu bangga menjadi perempuan. Ya saat ini kan sudah bangga dengan dirimu sendiri. Ada nggak momennya, Mas? Momennya? Momennya mungkin kan sering kayak misalnya dianggap kayak apa ya, misalnya dalam mengambil keputusan Hmm. kan di dalam sebuah kayak misalnya keluarga itu kan biasanya keputusan kan diambil oleh laki-laki. Ya. Nah, kalau aku udah nerapin ya sedikit ada lebih banyaknya itu
aku udah tahu bahwasanya misal aku sebagai perempuan ini juga bisa mengambil keputusan yang nantinya kayak jangka panjang itu aku udah tahu kayak konsekuensinya. Nah, di situ aku merasa bahwasanya perempuan pun bisa kayak mengambil keputusan kayak laki-laki gitu loh. Jadi bangga menjadi perempuan. Tapi meskipun begitu, saya sekarang tetap bangga menjadi perempuan. Putri. Aku ya, mungkin ini bukan kisahku sendiri. Kayak aku ngelihat seorang ibu yang berhasil melahirkan dan mendidik anaknya menjadi anak yang cerdas, baik. Gitu aku ikut bangga sih. Ya, soleh juga. Kayak aku mikir semoga aja nanti aku bisa kayak gitu. Amin. Bisa mendidik anak, jadi anak yang baik gitu sih. Selo. Untuk saat ini ya, aku sudah bangga menjadi diriku sendiri. Tuh, Vinda. Sama aja kayak kalian semua. Harus bangga menjadi wanita. Bangga kodratnya, jangan gampang, jangan terkecoh. Ya, tergoyahkan oleh. Yang terpenting itu dia tahu apa yang dia mau. Betul. Jadi perempuan itu harus tahu apa yang kamu mau. Harus memperjuangkan apa yang jadi tujuan kamu. impianmu nomor 1. Pendidikanmu. Dengan catatan harus paham tentang batasan etika. Yes, betul sekali Kak Dana. Terakhir nih, harapan atau pesan-pesan kakak yang ada di depan ini untuk perempuan-perempuan yang ada di sana, di luar sana. Atau mungkin nanti kalau ada quotes, ditambahin quotes, gak apa-apa. Mungkin kalau aku, karena manusia itu kan porsinya beda-beda. Jadi kayak beruntungnya beda, masalahnya beda, cobaannya beda, sedihnya juga beda, bahagianya beda. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana jangan pernah menyerah. Tunjukkan bahwasanya kamu juga bisa, dan maksudnya kayak misalnya rayakan apa aja yang ingin kamu rayakan. Misalnya apapun yang ingin kamu raih, kamu harus jangan menyerah dan tunjukkan bahwasanya kamu bisa di samping banyak terpaan yang istilahnya banyak yang mengecoh lah intinya. Perempuan nggak akan bisa menggapai itu, dan lakukan bahwasanya cemoohan mereka jadikan untuk semangat untuk meraih tujuan. Oke. Jadi jadikan hinaan sebagai semangat baru. Betul. Oke. Putri. Mungkin gini ya. Jangan ragu untuk mengejar pendidikan. Janganlah ikut omongan orang lain lah. Kayak kita lakukan apa yang kita inginkan aja gitu. Jadi jangan terlalu sama aja sih terpengaruhi oleh omongan-omongan orang lain lah ya. Selo? Untuk perempuan-perempuan di luaran sana yang masih dianggap bahwa perempuan itu harus menjaga rumah, kalian sama sekali harus stuck di situ-situ aja. Kita bisa membangun dunia. Yes, kita bisa traveling. Kita bisa traveling kemanapun yang kita mau tanpa ada batasan. Semuanya memiliki hak yang sama. Pindah. Singkat aja ya, aku nggak perlu panjang lebar. Singkat saja. Perempuan itu kuat karena dia itu Terharu Kak. terlalu semangat kali ya. perempuan itu kuat karena tidak pernah terjatuh, melainkan perempuan itu kuat karena dia itu bangkit dari jatuh. Oke, udah itu aja. Paham? Tapi ada quotes nanti. Ini kan belum ada quotes nih dari Karekan. Apa? Tadi kan Quotes? udah kan? Oh iya. Terus Putri? Aku kali ya. Ya. Quotes of the day. Yes. Wanita adalah tulang rusuk pria, bukan tulang punggung. Wanita adalah bukan tulang rusuk tapi tulang punggung. Boleh. Wanita bukan tulang punggung tapi tulang rusuk. Oke, cukup sekian video ngobrol-ngobrol santai kali ini. Nah, nanti kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut terkait obrolan kami, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa subscribe dan juga like. Like itu gratis, subscribe itu gratis. Nah, nanti biar teman-teman tahu informasi-informasi atau video-video selanjutnya menarik lainnya yang akan kami upload seperti itu. Jangan lupa Instagram juga kan? Jangan lupa Instagram ya. Instagram jangan lupa ilkom.pedia. Nah, jangan lupa dikunjungi ya teman-teman. Ya. Bye. Bye.